Oke, selamat datang kembali. Kali ini kita bakal bedah tuntas dua gol yang prosesnya itu beda banget dari satu pertandingan yang sama. Ini dia, pertarungan klasik antara taktik sabar melawan taktik serba cepat. Jadi, hasil akhir pertandingan Chelsea lawan Liverpool ini imbang 1-1. Tapi, di balik skor imbang ini ada cerita yang jauh lebih menarik. Ini adalah panggung di mana dua filosofi serangan yang sangat kontras saling berhadapan, dan hebatnya dua-duanya berhasil. Nah, pertanyaannya jadi, taktik mana sih yang sebenarnya lebih efektif? Apakah gol yang lahir dari permainan sabar, bangun serangan pelan-pelan dari bawah? Atau justru gol dari serangan balik secepat kilat yang langsung menusuk ke jantung pertahanan? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu ya, gol dari Chelsea. Ini tuh bisa dibilang sebuah mahakarya. Contoh sempurna gimana penguasaan lini tengah dan kesabaran yang luar biasa bisa loh membongkar pertahanan lawan yang kelihatannya rapet banget. Nah, kutipan ini adalah kuncinya. Ini nunjukin masalah besar yang dihadapi Liverpool. Chelsea itu pinter banget. Mereka sadar kalau mereka sabar menguasai lini tengah, pasti cepat atau lambat bakal ada celah yang kebuka. Dan bener aja, dari celah kecil itulah sebuah momen brilian tercipta. Oh, tunggu sebentar. Sebelum kita lanjut, ada satu istilah penting nih yang perlu kita pahami dulu. Pergerakan infield atau bergerak ke dalam. Ini adalah gerakan pemain sayap yang lari dari pinggir lapangan motong ke arah tengah. Kenapa ini penting? Karena ini cara mereka masuk ke posisi menembak yang jauh lebih berbahaya. Dan ya, inilah kunci dari gol Chelsea. Coba deh lihat di sini. Ini rincian momen jenius dari Thompson. Pertama, dia dapat bola di sayap kiri. Terus matanya jeli banget, dia lihat ada ruang kosong di tengah yang ditinggalin pemain Liverpool. Tanpa pikir panjang, dia langsung menusuk ke dalam dan whoosh, sebuah tendangan melengkung yang cantik banget. Dan disinilah letak masalahnya bagi Liverpool. Seringkali, gol sekeren ini tuh lahir dari satu kesalahan kecil di lini belakang. Para pemain Liverpool gagal nempel Thompson dengan ketat. Mereka memberinya sedikit waktu dan ruang, dan itu sudah lebih dari cukup buat dia untuk menghukum mereka. Kutipan ini, wah, bener-bener ngerangkum semuanya. Ini bukan cuma gol biasa, ini eksekusi kelas dunia. Tendangannya tuh loh, akurat banget, sampai-sampai kiper lawan cuma bisa melongo ngelihat bola masuk ke gawangnya. Keren banget. Oke, sekarang kita putar ceritanya 180 derajat. Kalau gol Chelsea tadi itu kayak simfoni yang sabar dan terkontrol, nah gol Liverpool ini kebalikannya. Ini adalah serangan balik yang cepat, tajam, dan benar-benar mematikan. Nah, ini di awal mulanya. Jadi ceritanya gini, Chelsea itu lagi asik nyerang, malah kehilangan bola di area berbahaya. Seketika, pertahanan mereka jadi terbuka lebar. Inilah momen yang ditunggu-tunggu Liverpool buat menerkam. Serangan balik atau counter attack itu salah satu senjata paling bahaya di sepak bola modern. Tujuannya simpel, serang lawan pas mereka lagi nggak siap, pas pertahanan mereka lagi berantakan. Dan Liverpool barusan ngasih kita contoh sempurna gimana cara melakukannya. Gila, coba deh perhatiin lini masa ini. 5 detik, bayangin, cuma butuh 5 detik dari momen mereka merebut bola sampai bola masuk ke gawang lawan. Ini benar-benar definisi efisiensi dan kecepatan berpikir tingkat dewa. Sangat klinis. Yuk kita bedah prosesnya. Semua berawal dari umpan terobosan cerdas dari Leigh Woodham. Terus ada Olsen yang dengan kekuatannya berhasil lewatin hadangan bek lawan. Dan pas udah di depan gawang, dia tenang banget, percaya diri dan cerdik. Semua potongan puzzle-nya menyatu dengan sempurna. Jadi kita udah lihat dua gol yang lahir dari dua filosofi yang benar-benar bertolak belakang. Sekarang waktunya kita bandingin langsung keduanya buat ngambil kesimpulan taktis dari pertandingan ini. Tabel perbandingan ini ngejelasin semuanya dengan gamblang. Di satu sisi, ada Chelsea yang dengan sabar memanfaatkan kejeniusan individu buat membongkar celah di lini tengah. Di sisi lain, ada Liverpool yang dengan kecepatannya menghukum lini pertahanan Chelsea yang terlalu maju. Dua pendekatan berbeda, dua kelemahan yang dieksploitasi, tapi hasilnya sama. 1 gol. Jadi, apa sih pelajaran utamanya dari semua ini? Intinya, ini nunjukin kalau di sepak bola itu nggak ada satu cara paling benar buat nyetak gol. Mau lewat permainan sabar atau serangan balik kilat, kuncinya cuma satu. Seberapa jeli kita melihat peluang dan seberapa sempurna kita mengeksekusinya. Nah, sebagai penutup, aku mau lempar satu pertanyaan nih buat kalian pikirin. Kalian lebih suka yang mana? Tim karya seni yang proses golnya dibangun pelan-pelan dengan indah, atau tim serangan kilat yang efisien dan mematikan? Nggak ada jawaban yang salah kok. Dan justru karena keberagaman inilah, sepak bola jadi olahraga yang sangat menarik.